Nunggunya deh. Saya lupa namanya siapa, pokoknya dari government gitu. Itu cukup gitu buat saya, nggak menyentuh di hati saya, karena pada saat pembangunan UI ini di ketua di rumah Cimanggis Depok, ada orang entah siapa yang bertanya di situ, terus saya buka ininya. Katanya pada saat pembangunan ini akan dihancurkan. Enggak, ini saya baca di statement di sini ya. Pertanyaan saya, kan Bapak mungkin juga dari salah satu media sejarah, itu memang karena ketidaktahuan akan adanya rumah ini atau benar-benar akan dihancurkan? Kalau misalnya memang setelah diketahui, apa tetap dihancurkan, atau misalnya menurut saya kan dalam pembangunan, kalau ingin dibangun peradaban, memang tidak bisa dimanfaatkan tempat ini gitu seperti tempat yang lain dijadikan museum dan sebagainya. Ya. Bu, saya tahu berita-berita itu dan memang saya sudah tabayun, saya sudah konfirmasi ke sumber yang mengatakan itu ya, karena saya juga tahunya dari berita, saya tidak ada di tempat waktu itu. Jadi rekan-rekan pers yang pertanyaannya itu mungkin saat itu tidak dalam konteks ini. Jadi ya dirobohkan itu maksudnya ya pembangunan itu secara umum kan memang mau membangun ya, tetapi terus terang saja kami seperti tadi saya sampaikan itu belum tahu situs Cimanggis ini. Ketika membuat master plan itu belum well informed, belum informasinya itu belum kami terima. Ini sebetulnya di letak yang nanti akan bangunan apa itu ada rumah ini. Besok saya akan rapat kebetulan siang di Kementerian Agama, jadi saya akan sampaikan. Mohon izin tadi informasi yang disampaikan oleh teman-teman itu akan saya sampaikan. Saya akan dengan Pak Menteri juga dan dengan Pak Dirjen juga. Ya. Jadi saya akan sampaikan semuanya bahwa ini ada meskipun konteksnya tadi Bang JJ itu kan ini rumah yang gubernur yang korup gitu ya, tapi sebagai benda cagar budaya pasti harus di luar negeri juga sama, rumah Fir'aun juga barangkali kan tetap dilestarikan. Jadi poin saya, pernyataan itu memang tidak dalam konteks rumah ini dirobohkan, itu belum tahu, malah belum tahu. Saya bisa jamin, saya juga tahu orang yang menjelaskannya memang itu staf dari wakil presiden ya gitu. Jadi insya Allah kita akan bicarakan. Saya sampai detik ini tentu belum bisa memastikan bahwa ini bagaimana menanganinya, kan harus ada restorasi dan lain-lain ya, tetapi saya akan menyampaikan karena saya sebetulnya jiwa saya lebih pada di kebudayaannya. Saya baru minggu lalu saja baru gabung di pemerintahan itu, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan pesan dari teman-teman. Saya sebetulnya sudah lama dengan Bang JJ itu kenal. Saya aktivis di masyarakat Pernaskahan Nusantara, Manasa. Jadi selama mungkin 20 tahun ya, saya sama melestarikan benda cagar budaya tetapi dalam bentuk manuskrip kuno. Saya alumni dari UI. Sekarang kebetulan saya ikut gabung, diminta di dalam tim UII, Triple IU gitu lebih enak bilangnya itu. Kaitannya dengan pertanyaan tadi memang tentu saja penjelasannya akan panjang, tetapi singkatnya kira-kira ini kan sama-sama negara. Jadi UII itu bukan swasta, dia ini udah langsung PT NBH, kemudian karena ini tanah negara juga, jadi RRI dengan sama-sama negara itu tidak ada tukar guling atau apa, hanya mungkin semacam dialihfungsikan begitu ya, tanahnya kira-kira begitu. Saya ingin sampaikan mungkin singkat saja bahwa visi Triple IU itu 3, jadi tidak seperti kampus biasa atau universitas ya, untuk belajar mengajar saja. Yang pertama itu pilarnya itu memang kampus, dia universitas begitu ya, untuk belajar mengajar khusus untuk pasca sarjana saja, S2 dan S3. Kemudian yang kedua itu pilarnya itu perpustakaan, jadi kita ingin memperkuat perpustakaan dengan konten local heritage di Indonesia, Indonesian local heritage. Pokoknya kita ingin membangun peradabannya. Nah yang ketiga memang pusat kebudayaan, jadi 3 pilar itu yang menjadi visi Triple IU. Oleh karenanya ketika saya dikasih tahu sama Bang JJ bahwa ada rumah ini, terus terang saja kami sendiri belum well informed, sehingga saya menyengajakan dari Ciputat ikut gabung karena meskipun konteksnya lain, saya concern dengan pelestarian manuskrip, tapi ini kan sama, benda cagar budaya juga begitu ya.
Nah, oleh karenanya saya tidak tahu letak ini itu nanti di mana, tetapi master plan-nya sudah ada. Tetapi yang jelas di kampus itu akan ada pusat peradaban, tentu saja karena ini Universitas Islam Internasional Indonesia, pusat peradaban Islam, kira-kira begitu. Tujuannya apa? Kita itu ingin Indonesia ini punya satu ikon lembaga pendidikan. Kalau kita bicara Kairo misalnya selalu Al-Azhar gitu kan. Padahal Islam kita ini, Islam Indonesia, Islam Nusantara itu kan terkenal ramah dan sangat toleran dan peradabannya itu banyak sekali. Nah, kita ingin munculkan kira-kira dalam kampus itu. Kira-kira mungkin itu ya penjelasan dari saya khususnya terkait dengan tanah tadi. Oke. Ya, terima kasih. Menjadi bagian dari Forum Komunitas Hijau. Jadi saya adalah koordinator Forum Komunitas Hijau. Kami kurang lebih punya 200 komunitas di Depok. Jadi kami memanfaatkan momentum ini untuk menyadarkan kembali warga masyarakat Depok sadar akan kedepokannya. Selama ini kan kita hanya tidur, pergi, sampai rumah kita hancur kita nggak tahu. Ya, benar. Jadi kita datang ke sini bukan mau ngapa-ngapain, bukan mau demo, tapi kita ingin berpartisipasi kalau di sini jadi dibangun UI 3. Karena Depok punya utang ruang terbuka hijau 2.000 hektar. Jadi ini sebenarnya bagian dari yang ada. Jangan sampai nanti hilang, berkurang, jadi ngutang lagi kita akan gitu. Sebentar lagi Depok akan dimutilasi menjadi 4 ruang. Wilayah barat timur akan dibelah dengan tol Cijago, kemudian utara selatan akan dibelah menjadi Depok Antasari. Berapa karbon yang diinjekkan ke Depok? Kita tidak dosa, tidak apa, lewat dia hanya meninggalkan itu. Jadi ruang-ruang terbuka hijau seperti ini kita harus concern. Maka momentum-momentum seperti ini bersama Om Ferdi kita 2 tahun yang lalu dan teman-teman sejarah Depok kita membangun komunikasi bagaimana sejarah Depok, perjalanan Depok masa lalu yang sebenarnya sangat indah. Depok kota taman pertama kalau menurut Bang J.J. Rizal gitu, dibangun oleh Cornelis Castelli. Nah, kenapa kita tidak lanjutkan bahwa kita juga concern dengan ruang terbuka hijau. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa terlibat di tempat ini, walaupun ini jadi kampus, mungkin jadi bisa menjadi ruang terbuka hijau publik, ada museum yang bisa kita akses secara terbuka buat masyarakat. Jangan panjang kali lebar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyak babe, abang po, encang cing, pastikan ente selalu berada pada Betawi Channel. 1, 2, 3, miring ke kanan, kanan.